Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang di video materi Shokyu Bunpoichi. Shokyu Bunpoichi di sini berisikan kosakata baru dan tata bahasa bahasa Jepang yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Jangan lupa untuk menghafalkan kosakata barunya dan juga mencatat bagian-bagian pola kalimat atau tata bahasa yang sekiranya nanti penting dan perlu dicatat. Selamat belajar dan simak baik-baik video berikut ini. Gambatte kudasai. Minasan ohayo gozaimasu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bab 7 mengenai pola kalimat, penggunaan alat atau sarana, kata kerja memberi dan menerima dalam bahasa Jepang. Yoroshiku onegai shimasu. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu kosakata baru yang ada di buku terjemahan. Silakan bisa dibaca dan dihafalkan terlebih dahulu. Oke, minasang. Setelah mempelajari dan menghafal kosakata baru, kita masuk ke Renshu E. Yang pertama ada pola kalimat nani nani de nani nani o tabemasu. Jadi silakan perhatikan rumusnya. Subjek wa kata benda alat atau sarana de, objek o kata kerja. Jadi di sini kata bendanya harus alat ya. Jadi tidak semua kata benda bisa masuk karena di sini partikel de meskipun sudah dipelajari sebelumnya, tetapi berbeda fungsi dan padan katanya dalam bahasa Indonesia. Partikel D di sini diartikan dengan menggunakan alat ya. Jadi di sini alat apa? Jadi alat yang sesuai dengan kata kerjanya. Jadi kata kerjanya di sini tabemas atau makan. Jadi kata bendanya juga berhubungan dengan alat untuk memakan sesuatu. Untuk reibungnya, watashi wa hashi de gohan wo tabemasu. Saya makan nasi dengan menggunakan sumpit. Lalu, watashi wa spoon to fork de gohan wo tabemasu. Saya makan nasi dengan sendok dan garpu. Yang terakhir, watashi wa knife to fork de gohan wo tabemasu. Saya makan nasi dengan atau menggunakan pisau dan garpu. Nah, jadi kata kerjanya berhubungan dengan alat makan ya. Jika minasang ingin menanyakan Anda atau kamu menggunakan alat apa untuk kata kerja ini, jadi kalau misalkan kata kerjanya makan, untuk menggunakan alat apa? Ketika makan, pakai kata tanya nan, gitu ya, sebelum de. Jadi kata benda alatnya diubah dengan nan, karena kata benda itu kan termasuk barang ya, jadi kata tanyanya nan. Seperti anata wa nande gohan wo tabemasu ka? Kamu atau Anda makan nasi pakai apa atau menggunakan apa? Oke. Untuk Renshu E yang kedua, pola kalimat nani nani de nani nani o kakimasu. Jadi di sini hampir mirip dengan Renshu E yang pertama, hanya saja objek dan kata kerjanya berbeda, otomatis kata benda alatnya juga berbeda ya. Contohnya di sini ada watashi wa nihongo de reporto o kakimasu. Jadi diartikan saya menulis laporan dengan bahasa Jepang atau mungkin lebih cocok dimaknai dengan dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi kata benda alatnya di sini lebih ke sarana bahasa yang dipakai untuk menulis atau ketika menulis laporannya. Lalu baris kedua, watashi wa eigo de reporto kakimasu. Saya menulis laporan dalam bahasa Inggris. Watashi wa chugokugo de reporto kakimasu. Saya menulis laporan dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Baik, kita masuk ke Renshu E ketiga dengan pola kalimat nani nani wa nani nani desu. Tapi coba kalian perhatikan lagi di sini rumusnya. Selain nani nani wa nani nani desu, di dalamnya ada sisipan nani nani de gitu ya. Jadi ada kosakata wa, bahasa de, terjemahan des. Jadi harus diperhatikan subjeknya ini sebuah istilah atau kosakata. Oleh karenanya di situ ada dalam kurung ya. Jadi dalam kurung bahasa Jepang itu kurung kotak siku semacam itu. Arigato wa eigo de thank you desu. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesianya, arigato adalah thank you dalam bahasa Inggris. Jadi partikel D di sini masih sama dengan nomor kedua tadi ya. Itu terkadang ada juga yang mengartikannya dari kiri-kiri.
dalam bahasa Indonesianya juga bisa dipahami. Misalnya, arigato, bahasa Inggrisnya thank you, gitu. Yang jelas polanya semacam ini ya. Kosakata wa bahasa de terjemahan desu. Tsugi, arigato wa Spain go de gracias desu. Jadi arigato adalah atau bermakna gracias dalam bahasa Spanyol. Arigato wa Chugokugo de sheshe desu. Jadi arigato bermakna sheshe dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Untuk menanyakan bagaimana terjemahan sebuah kosakata di bahasa tertentu dapat menggunakan nandesu ka pada predikat. Contohnya, arigato wa taigo de nandesu ka gitu. Jadi harus disebutkan juga ya bahasanya dalam bahasa apa gitu. Jadi arigato wa taigo de nandesu ka. Oke, renshu E yang keempat dengan pola nani-nani ni nani-nani o agemasu. Jadi kalau kalian sudah perhatikan kosakata baru, agemasu di sini artinya memberi ya. Jadi silakan perhatikan rumusnya subjek wa instansi atau orang ni objek o kata kerja. Jadi di sini subjeknya watashi ya. Jadi rebungnya watashi wa Sato-san ni chokoreto agemasu. Jadi sesuai dengan struktur bahasa Indonesia kita loncat ya. Jadi saya memberi objeknya apa? Coklat. Partikel ni di sini mungkin sebelumnya sudah kita pelajari, tetapi di sini tidak ada hubungannya dengan waktu ya. Jadi ni di sini artinya kepada, ke atau kepada. Jadi ya fungsinya untuk menunjukkan tujuan kata kerja itu. Karena kata kerjanya menerima, berarti yang menempel di partikel ni ini adalah orang yang menerima sesuatu dari subjek, dari saya. Jadi saya memberi coklat kepada Sato-san. Jadi, watashi wa tomodachi ni chokoreto o agemasu. Saya memberi coklat kepada teman. Watashi wa kare ni chokoreto o agemasu. Saya memberi coklat kepada dia, laki-laki. Itu ya. Jadi di sini partikel ni menempel di instansi atau orang yang mendapatkan objek. Oke, lalu jika ingin menanyakan memberi sesuatu kepada siapa, dapat menggunakan kata tanya dare untuk mengganti instansi atau orang tersebut. Contohnya, anata wa dare ni chokoreto agemasu ka? Kamu atau Anda memberi coklat kepada siapa? Oke, kita masuk ke renshu E kelima dengan pola kalimat nani-nani ni nani-nani o moraimashita. Oke, ini polanya sama dengan kata kerja yang berbeda dengan renshu E yang keempat. Subjek wa instansi atau orang ni objek o kata kerja. Jadi di sini rebungnya watashi wa watto-san ni hon o moraimashita. Oke, karena kata kerjanya menerima, berarti subjek atau saya di sini sebagai penerima barang. Barangnya apa di sini? Buku ya. Jadi diartikan saya menerima buku dari Watto-san. Jadi otomatis partikel ni di sini berubah menjadi dari ya, bukan tujuan atau kepada lagi karena kata kerjanya berubah. Jadi jangan sampai keliru dengan renshu E yang keempat. Jadi perhatikan kata kerjanya. Lalu watashi wa sensei ni hon o moraimashita. Saya menerima buku dari sensei atau guru. Watashi wa kaisha no hito ni hon o moraimashita. Saya menerima buku dari orang kantor atau orang dari perusahaan. Nah, jadi saya sebagai penerima instansi atau orang yang menempel dengan partikel ini adalah pihak yang memberi. Jika minasan ingin menanyakan barang tersebut atau buku ya tadi. Jadi menerima buku dari siapa? Masih sama dengan kata tanya dare karena artinya kan siapa ya. Tetapi jangan lupa kata kerjanya juga berubah. Contohnya, anata wa dare ni hon o moraimashita ka? Kamu atau Anda menerima buku dari siapa? Oke, berikut adalah renshu E terakhir. Jadi dengan pola kalimat mo nani-nani shimashita atau mo nani-nani mashita. Jadi rumusnya diawali dengan kata keterangan mo, lalu objek, lalu partikel yang sesuai,
Lalu kata kerja lampau nani-nani mashita ka? Gitu ya. Karena contohnya di Renshu E adalah pertanyaan, jadi akan ada pertanyaan dan jawaban atau respon. Reibung yang pertama, mo nimotsu wo okurimashita ka? Hai, mo okurimashita. Nah, jadi kata-kata mo mashita di sini artinya sudahkah melakukan gitu ya. Karena ini pertanyaan jadi menjadi sudahkah melakukan titik-titik. Nah, untuk rebung yang pertama artinya sudahkah mengirimkan barang? Nah, untuk jawabannya kalau iya berarti tinggal mengulang saja ya. Hai, mo okurimashita. Iya, sudah mengirim. Jadi harus lampau karena pertanyaannya sudahkah gitu. Jadi lampau. Untuk rebung yang kedua, mo Osaka Joe ikimashita ka? Hai, mo ikimashita. Sudahkah pergi ke Osaka Jo atau kastil Osaka? Iya, sudah pergi. Yang ketiga, mo presento kaimashita ka? Iye, mada desu. Nah, ini respon yang tidak ya atau bisa diartikan belum. Jadi, sudahkah membeli hadiah? Tidak, belum. Gitu. Jadi pilihannya ada dua. Kalau misalkan iya, silahkan diulang. Jadi mo okurimashita, mo ikimashita, mo shimashita gitu. Jadi jangan lupa untuk mengubah kata kerjanya ke bentuk lampau. Kalau belum, mudah saja tinggal dijawab iye mada desu. Minasang, bab ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan Renshubi, latihan-latihan, serta kuis-kuis untuk materi pada Shoki Bumpo Ichi semester ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mata aimashou.